Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab 2, kelas 11. Masih bersama saya, Ibu Anita Kusumawardhani, Sarjana Pendidikan. 2, kelas 11, yaitu tentang resensi. Apa itu resensi? Jadi ketika kita melihat sebuah film, kita mendengarkan sebuah lagu, melihat sebuah lukisan atau membaca sebuah novel, kemudian kalian memberikan sebuah kritikan atau penilaian terhadap lagu tersebut atau film tersebut, maka penilaian kalian itulah yang disebut dengan resensi. Jadi resensi adalah sebuah kritikan dan penilaian terhadap suatu karya. Karya di situ bisa berupa novel, film, lagu, maupun lukisan. Kemudian, tujuan dibuatnya sebuah resensi, yaitu yang pertama, untuk memberikan pemahaman mengenai suatu karya berdasarkan sudut pandang penulis resensi. Misalkan, kalian membuat resensi dari novel Laskar Pelangi. Dari situ, pembaca tahu bahwa isi dari Laskar Pelangi seperti apa, itu dari hasil resensi kalian. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu mengajak pembaca untuk berpikir, untuk merenung dan mendiskusikan lebih jauh tentang karya yang diulas. Kemudian yang ketiga, memberikan pertimbangan pada pembaca mengenai kelebihan dan kelemahan buku. Jadi setiap karya itu pasti punya kelebihan dan kelemahan. Misalkan sebuah lagu, lagunya bagus karena isinya mengisahkan tentang kisah nyata saya. Nah, itu berarti masuk ke kelebihan. Kalau misalkan kelemahan, genrenya kurang bagus, musiknya terlalu keras sehingga tidak enak untuk dinikmati, itu berarti masuk ke kelemahan. Seperti itu. Kemudian yang tujuan keempatnya adalah memberi informasi detail sebuah karya, yaitu bisa nama pengarang, tahun terbit, latar belakang pengarang, proses pengkaryaannya, kemudian termasuk harganya di sini juga ditunjukkan di dalam resensi. Itulah tujuan resensi. Jadi dengan dibuatnya resensi, nanti kalau misalkan kalian mau beli buku, itu menjadi bahan pertimbangan. Buku ini bisa saya beli atau tidak ya? Harganya mahal atau tidak ya? Isinya bagus apa tidak ya? Itu dapat kita lihat dari resensinya dulu. Kemudian, struktur resensi, yang pertama adalah judul resensi. Jadi, judul dibuat dengan menggambarkan isi resensi secara singkat. Misalkan, novelnya adalah novel Laskar Pelangi, maka judulnya adalah resensi novel Laskar Pelangi, itu judulnya. Kemudian kedua, yaitu data buku. Data buku isinya adalah judul buku, nama penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan harga. Kemudian struktur yang ketiga, pendahuluan memperkenalkan pengarang. Pendahuluan, ya. Struktur yang ketiga yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu isinya tentang biografi dari pengarang. Misalkan Andrea Hirata, seorang penulis novel hebat. Di situ maka akan diceritakan tentang kisah hidup Andrea Hirata mulai dari tanggal lahirnya, kemudian jumlah karya yang dihasilkannya, terus karya yang kamu buat resensi itu karya keberapa, itu akan ada di bagian pendahuluan. Kemudian yang keempat yaitu tubuh dan pernyataan resensi. Isinya itu tentang apa? Tentang sinopsis. Sinopsis itu adalah cerita inti. Jadi misalkan kalian membaca sebuah novel yang halamannya terdiri dari 300 halaman, maka kalian harus membuat sinopsisnya terlebih dahulu. Jadi inti ceritanya seperti apa? Menggunakan bahasa kalian sendiri, kemudian kalian tulis, itu namanya sinopsis. Kemudian kelemahannya apa dan kelebihannya apa. Itu ditulis di bagian tubuh resensi. Kemudian yang terakhir yaitu penutup.
Penutup itu berisi kesimpulan dan penjelasan tentang layak atau tidaknya buku tersebut dibaca dengan alasan yang logis. Misalkan buku Laskar Pelangi, layak nggak dibaca untuk anak remaja? Jika layak, alasannya kalian sebutkan. Jika tidak layak, alasannya apa? Kalian jelaskan di situ. Seperti itu tentang struktur resensi. Jadi paling atas itu adalah judul resensi, kemudian yang kedua adalah data buku. Data buku isinya ada mulai dari judul sampai dengan harga. Kemudian pendahuluan yang isinya itu tentang latar belakang dari si penulis. Kemudian tubuh resensi isinya itu tentang sinopsis, kelemahan dan kelebihan. Yang terakhir adalah penutup, isinya tentang kesimpulan. Kita lanjutkan. Di sini Bu Anita ada contoh resensi. Jadi ini bukan contoh novel ya, tapi contoh resensi novel. Jadi sebelumnya sudah ada novel dulu, sudah ada bukunya dulu, yang judulnya adalah Promise, itu judul novel. Difilmkan juga pada saat itu. Nama penulisnya adalah Dwita Sari, kemudian penerbitnya adalah Lovable. Kemudian tahun terbitnya 2016, jadi sudah berapa tahun silam lalu. Ini sudah difilmkan juga. Nah, dari novelnya itu dibuat menjadi resensi seperti yang Bu Anita tampilkan ini. Jadi di sini bisa kalian lihat, bisa kalian amati bahwa bagian atas belum ada judulnya, judul resensinya belum ada. Harusnya ada tulisan resensi novel Promise, harusnya ada tulisan seperti itu. Kemudian identitasnya ada 4 poin, kurang lengkap ya, kurang tebal buku dan harga bukunya belum ada. Kemudian di sini langsung sinopsis, padahal struktur yang ketiga adalah pendahuluan. Pendahuluan isinya tentang latar belakang dari si penulis. Di sini tidak ada pendahuluannya. Di sini langsung menuju ke tubuh, yaitu tentang sinopsisnya. Ini bisa kalian baca sinopsisnya. Ini, nah sinopsisnya sampai di berjuang demi cintanya kepada Rahman. Kemudian disebutkan kelebihannya. Kelebihannya alur ceritanya bagus, gaya bahasanya mudah untuk dimengerti pembaca, sehingga pembaca merasa nyaman saat menikmati ceritanya. Berarti ini ceritanya bagus sekali, ya, karena bahasanya mudah untuk dipahami. Itu kelebihannya. Kalau kelemahannya atau kekurangannya, sampul bukunya kurang memiliki daya tarik bagi pembaca. Nah, jadi kelemahan atau kekurangan itu bisa kalian isi tentang pendapat kalian tentang novel tersebut. Misalkan sampulnya kurang bagus, kurang menarik, kemudian kertasnya kurang bagus, mudah sobek, kemudian harganya sangat mahal, atau bahasanya sulit dipahami, atau mungkin bahasanya terlalu vulgar sehingga tidak cocok untuk dibaca kalangan anak remaja. Nah, itu bisa masuk ke kelemahan atau kekurangan. Kalau kelebihan, selain bahasanya mudah dipahami, bisa jadi sampulnya gambarnya menarik. Kemudian di bagian isi cerita dilengkapi dengan gambar. Kemudian lagi amanat yang didapat oleh pembaca sangat banyak, itu bisa masuk ke dalam kelebihan. Seperti itu gambaran singkat tentang resensi. Nah, resensi yang Bu Anita tampilkan ini tadi ada beberapa kelemahan. Yang satu, belum ada judulnya, judul resensinya. Kedua, belum ada pendahuluannya yang isinya tentang latar belakang dari si penulis. Yang ketiga, di sini tidak ada kesimpulan atau penutup, ya. Jadi harusnya ada penutup. Penutup itu isinya adalah kesimpulan apakah novel ini layak untuk kita beli atau tidak, apakah novel ini layak untuk kita dengar baca atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi masih ada kekurangan ya di dalam contoh resensi analisis ini. Demikian yang dapat Bu Anita sampaikan tentang resensi. Jadi bab 2 ini sangat singkat dan sangat menyenangkan sekali materinya tentang penilaian atau komentar kita terhadap suatu karya. Nah, itulah yang disebut dengan resensi.
Jika ada hal yang kurang kalian pahami atau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup Bahasa Indonesia. Demikian yang dapat Bu Anita sampaikan. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.